Shalom, saudara-saudari, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan firman-Nya. Hari ini, kita akan belajar dari Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 dengan tema Mendengar Firman agar hidup takut akan Allah. Melalui firman Tuhan ini, kita akan memahami betapa pentingnya mendengar dan menaati firman Tuhan, agar kita hidup dengan rasa takut akan Allah yang benar, bukan ketakutan yang negatif, tetapi hormat dan ketaatan yang penuh kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, membentuk karakter kami, dan menuntun kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allah-Mu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempat-Mu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allah-Mu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allah-Mu, selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada banyak suara dunia, ambisi pribadi, bahkan godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, ada satu suara yang harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, yaitu suara Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam Ulangan 31 ayat 9-13, Musa menekankan pentingnya membaca dan mendengar firman Tuhan, terutama bagi bangsa Israel, agar mereka tetap hidup dalam takut akan Allah dan tidak menyimpang dari jalan-Nya. Prinsip ini tetap relevan bagi kita saat ini. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti takut akan Allah? Takut akan Allah bukan sekadar rasa takut akan hukuman, tetapi lebih kepada sikap hormat, ketaatan, dan pengakuan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Takut akan Allah membawa kita kepada kehidupan yang benar, penuh hikmat, dan berkenan di hadapan-Nya, Amsal 9 ayat 10. Mengapa mendengar firman Tuhan penting? Karena firman Tuhan menuntun hidup kita, Mazmur 119 ayat 105, menguatkan iman kita, Roma 10 ayat 17, membentuk karakter kita, 2 Timotius 3 ayat 16-17, menjaga kita dalam kebenaran Yohanes 17 ayat 17. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, Musa dipanggil dan dipakai oleh Tuhan Allah
untuk memimpin, menuntun, dan mengajar umat Israel untuk tetap taat dan setia melakukan Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Dan karena itu supaya Taurat Tuhan tidak dilupakan, Taurat Tuhan itu ditulis dan setelah ditulis oleh Musa, diberikan kepada imam-imam Bani Lewi dan tua-tua Israel. Imam menunjuk pada pemimpin agama, dan tua-tua menunjuk pada pemimpin masyarakat. Hukum Taurat menunjuk pada peraturan, ketetapan, dan pedoman hidup keagamaan, moral, dan sipil. Jadi hukum Taurat ini pertama-tama harus dimiliki, dipegang, dan dihayati, dan dilakukan oleh pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat. Dan pada setiap akhir 7 tahun, pada tahun penghapusan hutang, pada hari raya Pondok Daun, ketika seluruh umat Israel bahkan orang asing yang tinggal bersama, berkumpul menghadap hadirat Tuhan, maka hukum Taurat itu harus dibacakan, supaya semua mendengar, mengetahui dan belajar takut akan Allah, serta melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan itu, selama mereka hidup kemana mereka pergi untuk tinggal. Jadi hukum Taurat itu pertama-tama harus dihayati dan dilakukan oleh pemimpin. Dan pemimpin punya tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melanjutkan hukum Taurat itu kepada seluruh umat dengan cara satu. Membacakan supaya mereka mendengar, sebab bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang membacakan? Kata mendengar dari kata Ibrani shauma, artinya mendengar, memperhatikan dengan serius, teliti, saksama, dan menaati. Jadi bukan asal mendengar, tapi dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. 2. Umat belajar takut akan Tuhan Allah. Artinya, ketika umat mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan serius tentang perintah dan ketetapan Tuhan, maka umat semakin belajar takut akan Tuhan. Artinya menghargai dan menghormati Tuhan yang diwujudkan dalam tindakan 3. Melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan, artinya perintah dan ketetapan Tuhan dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perintah mendengar, belajar takut akan Tuhan dan setia melakukan Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan, dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus oleh semua baik pemimpin, semua umat dan para pendatang yang tinggal bersama umat Israel. Saudara-saudari, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu cerita ilustrasi, suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Daniel yang sangat suka bermain layang-layang. Ia memiliki layang-layang yang indah dan ingin menerbangkannya setinggi mungkin. Ayahnya memberinya tali yang cukup panjang, tetapi Daniel terus meminta tali tambahan agar layang-layangnya bisa terbang lebih tinggi. Namun, ayahnya memperingatkan, jika kamu terus melepaskan tali tanpa batas, layang-layang itu bisa terbang terlalu jauh dan akhirnya jatuh. Daniel tidak mendengarkan dan terus melepaskan tali, hingga akhirnya layang-layang itu kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Daniel pun sedih karena layang-layangnya rusak. Ayahnya berkata, "Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia, kita akan kehilangan arah dan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan adalah seperti tali yang menuntun dan menjaga kita agar tetap berada di jalur yang benar." Berefleksi dari bagian firman ini, diajarkan kepada kita bahwa pertama, sebagai pemimpin, baik pemimpin jemaat, pemimpin masyarakat, pemimpin di berbagai bidang dan pemimpin dalam keluarga harus tahu, mengerti, berpegang dan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, sebab pemimpin yang memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan diberkati dan yang dipimpin juga diberkati.
Kedua, semua umat harus ada ketaatan untuk datang, mencari hadirat Allah dalam setiap persekutuan ibadah untuk mendengar firman dan hidup dalam kebenaran firman. Ketiga, pemimpin punya tanggung jawab untuk memberitahukan, mengajarkan, memperdengarkan kepada umat perintah dan ketetapan Tuhan, supaya umat mengetahui, mengerti, dan belajar takut akan Tuhan, serta melakukan terus-menerus turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi generasi umatnya yang kuat, tangguh, hebat, diberkati dan jadi berkat dimanapun. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan adalah kunci untuk hidup dalam takut akan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjauhkan kita dari dosa, dan membimbing kita dalam kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk selalu mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan rasa takut yang benar kepadamu, sehingga kami dapat hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Sertailah kami dalam setiap langkah kami, dan mampukan kami untuk mengajarkan firman-Mu kepada generasi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.